Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di Gereja Katolik Kristus Raja Karawang. Kita berjumpa dan berkumpul kembali pada pagi hari ini untuk merayakan Misa Asias tahun 2022 Komisium Bunda Rahmat Ilahi Bandung. Perayaan Misa Asias akan dipimpin dan dilaksanakan secara konselebrasi dengan selebran utama Pastor Justinus Hilman Pujiatmoko Projo. Amen.
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan melalui muka bumi. Ya Allah, Bapa kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami. Engkau telah mengutus Roh Kudus ke gereja-Mu untuk mengawali pewartaan Injil. Semoga Roh Kudus melanjutkan karyanya ke dunia melalui hati umat-Mu yang beriman. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan, bukalah bibirku, Dan mulutku akan mewartakan kemuliaan-Mu. Tuhan, sudilah datang. 50-an doa Rosario Suci. Peristiwa gembira yang pertama. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dan sebagai legioner, perayaan ini merupakan perayaan yang istimewa. Karena pada hari ini kita mau menyerahkan diri sekali lagi kepada Maria. Kita mau menjadi milik Maria seutuhnya, supaya kita juga menjadi milik Yesus sepenuh-penuhnya. Menurut Santo Montfort, pembaktian diri kita menjadi milik Maria supaya menjadi milik Yesus sepenuh-penuhnya, itu meniru cara Allah Tritunggal. Sebagaimana Injil hari ini, Allah Bapa mengutus malaikatnya meminta kesediaan dan persetujuan Maria untuk lahirnya seorang penyelamat. Dan Maria mengatakan ya. Allah Bapa yang Maha Besar begitu bergantung kepada manusia yang lemah. Dan Allah Putra pun demikian, bergantung sepenuhnya kepada Maria. Ia mau merendahkan diri, mau dibentuk oleh Maria. Dan Allah Roh Kudus mendapatkan tempat yang subur di dalam Maria, sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat Gabriel dalam Injil Lukas hari ini. Engkau akan mengandung seorang laki-laki, dan itu berasal dari Roh Kudus. Menurut Santo Montfort, cara Allah Tritunggal inilah yang kita tiru. Kita mau menggantungkan diri pada Maria, dan tujuan akhirnya adalah supaya kita makin sempurna menyerahkan diri kepada Yesus. Mari saudara-saudari, kita menyiapkan perayaan suci ini
dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan. Lihat, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar
dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian Injil Tuhan. Para legioner yang terkasih yang datang ke tempat ini dari berbagai tempat, dari Tasikmalaya, dari Purwakarta, dari Cikampek, dari Subang, dari Cirebon juga ada, dari Bandung juga ada, dan juga dari orang-orang Kerawang di sini. Masih ada yang lain? Kita bersyukur bahwa kita bertemu di Kerawang ini. Awal dari khotbah saya mau bertanya kepada para legioner, pernah merasakan suasana surga? Pernah merasakan suasana surga atau kerajaan Allah? Tadi ketika pertama kali masuk ke sini dinyanyikan lagu Ave Ave, saya merasa damai sekali ketika Bunda Maria diarak. Itulah suasana kerajaan Allah di dunia ini. Ketika kita tadi doa juga sama, ya, doa Rosario, lagu-lagu yang disampaikan, lagu pertobatan, lagu kemuliaan, kalau kita rasakan itu adalah suasana kerajaan Allah di dunia ini. Dan Bunda Maria hari ini mengundang para legioner untuk datang setahun sekali di dalam Asies. Apa arti dari Asies? Asies artinya adalah pasukan yang siap bertempur. Di sini kita merasakan kerajaan Allah. Kita merasakan surga di gereja ini. Terlebih-lebih nanti dalam Ekaristi ketika kita menerima tubuh Kristus, itu adalah suasana kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Setelah ini kita keluar, ya. Seharusnya di luar juga kita merasakan suasana kerajaan Allah. Tetapi di luar itu banyak sekali godaan-godaan. Dan Bunda Maria sebagai pemimpin dari legio ini mengumpulkan para legioner kumpul di sini dalam Asies untuk apa? Untuk diisi imannya, untuk diisi kekuatannya. Asies adalah pasukan dari Bunda Maria yang siap bertempur. Di luar akan banyak godaan-godaan yang mengganggu kita. Ketika kita pada hari ini berjanji, kita diisi iman kita. Sehingga selama 1 tahun ketika kita berada di luar itu, tetap bertahan di dalam kebaikan. Terlebih-lebih tentu setiap seminggu sekali kita berkumpul bersama, ya, di dalam doa Rosario kita, pertemuan di presidium,
Itu adalah suasana kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Kalau kita ikuti rasanya baik sekali. Bahkan kita tidak pernah mengalami ketakutan, nggak pernah mengalami kekhawatiran selama di dunia ini. Apalagi kita menyadari sebagai pasukan Bunda Maria yang siap diisi kekuatannya oleh Bunda Maria. Apa yang perlu kita teladani dari Bunda Maria ini yang perlu menjadi kekuatan bagi kita. Kalau melihat Injil hari ini, dari 3 makhluk hidup, tumbuhan, binatang, hewan, dan manusia, yang paling derajatnya tinggi adalah manusia. Karena apa? Karena manusia diberi kehendak bebas. Ketika Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, ya, bahwa dia akan sebagai Bunda Allah, Bunda Putra, akan mengandung, dia diberi kehendak bebas. Tawaran dari Allah boleh ditolak, boleh diterima. Kita semua di sini juga punya kehendak bebas. Boleh ikut legio, boleh tidak. Kita diberikan kehendak bebas. Tapi mari kita belajar dari Bunda Maria. Ketika Bunda Maria mendapatkan tawaran dari Allah, diberikan kehendak bebas, Bunda Maria boleh menolak, boleh. Tetapi Bunda Maria dengan kerendahan hatinya menerima semuanya itu, yang pasti penuh dengan resiko. Bahkan dari akhir Injil hari ini, aku ini hanya hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Setelah Bunda Maria mengatakan itu, dia komitmen menjalankannya, bahkan sampai mengikuti putranya menanggung penderitaan di kayu salib. Bunda Maria mengikuti karena ia punya komitmen. Legio Maria harus punya komitmen. Itu yang pertama yang saya lihat dari Bunda Maria, dia mempunyai kehendak bebas, tetapi kehendak bebasnya itu dia perjuangkan untuk berjalan dalam rencana Allah, dan dalam situasi apapun dia berada di dalam jalan Allah. Itu yang harus kita punyai sebagai anggota Legio. Menjadi pasukan Bunda Maria yang punya komitmen, dan dalam situasi apapun berjalan bersama dengan Allah. Bunda Maria juga mempunyai sifat-sifat yang sangat indah kalau kita ya. Nah, mengapa saya katakan di luar itu juga ada kerajaan Allah? Ketika kita dimusuhi oleh seseorang, kita sebagai pasukan Bunda Maria, mempunyai kekuatan Bunda Maria, maka kita juga mudah untuk memaafkan. Itulah gambaran kerajaan Allah di dunia. Kalau kita mudah memaafkan, figur Bunda Maria mudah memaafkan, figur Bunda Maria rendah hati, figur Bunda Maria murni hati. Ketika kita bisa melawan situasi apapun di luar, itulah gambaran kerajaan Allah yang kita punyai, karena kita menghayati spiritualitas Bunda Maria. Seharusnya kehidupan itu kita tidak perlu khawatir, ya. Apalagi seorang legioner seharusnya tidak perlu khawatir. Tetapi seringkali kita khawatir. Mari mulai hari ini, setelah Asies ini, kita yakin dan percaya bahwa Bunda Maria itu hidup. Bunda Maria itu ada. Mengapa tadi saya sharing ketika lagu Ave Ave Maria itu ke sini, saya merasa damai sekali. Saya merasakan keadaan Bunda Maria di tempat ini, menemani kita. Karena Bunda Maria hidup, Bunda Maria ada, yang saya imani seperti itu. Sehingga dalam imamat saya pun saya tidak pernah mengalami kekhawatiran untuk menjalankan panggilan ini. Karena Bunda Maria hidup, Bunda Maria ada dan menemani panggilan saya. Bapak Ibu juga sama, sebagai anggota legioner tidak perlu khawatir. Ya pasti akan mengalami situasi yang berat di luar, karena kita sebagai manusia akan mengalami masalah-masalah, akan mengalami problem-problem di luar, pasti. Tetapi tidak usah takut sebagai pasukan Bunda Maria. Dan yang paling penting dalam pengikut Bunda Maria adalah mengalami pengalaman iman bersama dengan Bunda Maria. Saya 25 tahun imamat. Saya bersyukur. Awal dari imamat saya di Tasikmalaya, saya bersyukur sekali. Saya di situ menemukan figur Bunda Maria yang hidup ketika saya mengalami kesulitan di sana. Saya merasakan Bunda Maria benar-benar hidup ada di sana. Ketika saya juga di Fermentum, ketika saya kursus di Filipina, saya merasakan ketika saya menghadapi suatu kesulitan yang berat, Bunda Maria menemani saya. Sehingga saya mengatakan pada Asies hari ini, Bunda Maria itu hidup, Bunda Maria itu ada.
Mari kita dekati ibu ini, sehingga kita tidak perlu mengalami kekhawatiran dalam kehidupan ini. Kalau legioner masih mempunyai musuh, tidak punya kerendahan hati, itu berarti belum mengalami pengalaman Bunda Maria. Kalau legioner masih mempunyai perasaan-perasaan yang kurang pas, sebetulnya ia belum mengalami pengalaman hidup dengan Bunda Maria. Sehingga hari ini mari Presidium Legioner, harusnya tahun demi tahun legioner itu makin berkembang, karena kita harus bersaksi dalam kehidupan kita, orang tertarik dengan legio. Di Kuspan Bandung ini sebetulnya ada 5 kelompok kategorial yang terbesar, termasuk legio ini. Legio termasuk pasukan yang besar ya, di Kuspan Bandung ini. Mari kita terus memberikan kesaksian tentang iman Bunda Maria, kekuatan kita, untuk kita juga memberikan kepada yang lain. Dari 28 paroki di Kuspan Bandung hanya ada 2 paroki yang belum ada presidium. Ini menjadi PR komisium juga ya. Tahun depan kalau saya Madan Asies ini sudah masuk seharusnya, yaitu paroki Ciamis dan paroki Pamanukan. Itu yang belum ada. Yang lainnya sudah ada. Tapi juga kalau yang satu presidium ya bertumbuh. Itulah karena kita mengalami Bunda Maria, maka kita harus bersaksi. Legio harus menjadi kesaksian bagi umat di Kuspan Bandung ini. Sehingga ini menjadi PR bagi kita, para anggota legioner. Mari kita bersaksi, mengikuti teladan Bunda Maria yang punya kehebatan yang sangat hebat. Kita dipakai oleh Bunda Maria sebagai pasukannya, sebagai hambanya, kita harus bersaksi. Mari kita raih kesempatan kita untuk menjadi seorang legioner yang baik. Kita hening sejenak. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Ave Maria, puji Tuhan, syukur pada Allah,
karena kasih dan rahmat-Nya kita diberikan kesehatan sehingga hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti Misa ASIES 2020. Yang kami hormati dan kami kasihi Romo Fikjan Hilman, Romo Rovinus, pembimbing rohani Komisium Bunda Rahmat Ilahi Bandung, Romo Pandoyo dan Romo Made, Romo Paroki Kristus Raja Karawang, kami mengucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan pada hari ini datang, kepada legioner, auxilier, dan ajuturian. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada OMK yang banyak membantu kami dalam mempersiapkan Misa ASIES ini, juga pada Pur, Bu Siska dan teman-teman, Mas Evan Organis, tim Dolorosa, tim Siliturgi, Mas Agus dan teman-teman, Komsos GKR, Om Ridwan dan tim Satgas Covid. Kami mengucapkan terima kasih. Secara pribadi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, ibu-ibu Legio Maria, Presidium Regional Pasis, Pak Frans, untuk semangat dan doa-doanya sehingga terselenggaranya Misa ASIES ini dengan baik. Tuhan melindungi kita dalam perjalanan pulang kita ke rumah masing-masing. Bunda Maria selalu mendampingi kita. Salam sehat, terima kasih. Selamat siang para Romo dan para legioner semuanya, juga para legioner yang hari ini mengikuti Misa ASIES online dari rumah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Hilman, kepada Romo Pandoyo, kepada Romo Made, dan kepada Romo Rovin, dan juga kepada panitia ASIES pada hari ini. Dan terima kasih yang banyak juga untuk rekan-rekan OMK sudah membantu dari awal, kemudian juga untuk KUR, untuk tim multimedia, untuk seksi liturgi. Saya sangat bahagia sekali bisa hadir di Karawang. Hari ini pertama kali saya menginjakan kaki di kota Karawang. Selama ini cuma dengar Karawang dari puisi doang, dari Karawang, Bekasi. Ternyata saya bisa hadir di kota Karawang. Dan saya menjawab pertanyaan dari Romo Hilman tadi, apakah merasakan kerajaan Allah di sini? Tadi ketika perarakan masuk dengan lagu Ave Maria, saya merasakan sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda. Kalau kata orang, asa-asa merinding gitu pas waktu perarakan tadi. Dan nggak tahu kenapa, semoga hari ini menjadi hari yang baik dan untuk kedepannya juga. Cuman mau cerita sedikit tentang ada Alkisah 3 orang anak yang diminta sama gurunya untuk mengisi satu ruangan. Ruangan itu ukurannya sekitar 3 x 3 meter. Kata gurunya, coba kalian isi ruangan ini sehingga ruangan ini bisa penuh dalam waktu yang singkat. Anak yang pertama dia berpikir dia ngisi ruangan itu dengan balon. Wah, kalau dengan balon cepat banget nih, terus ringan kalau saya ngangkatnya. Udah diisi, ternyata balonnya pada pecah-pecah. Ya, akhirnya dia nyerah. Yang kedua, dia ngisi ruangan itu dengan daun kering. Daun kering juga ringan tuh buat ngangkatnya. Tapi ternyata bolak-balik ngisi ruangan itu dengan daun kering juga lama. Kemudian dia juga nyerah. Anak yang ketiga, dia cuma membawa sebatang lilin. Dan dia taruh lilin di ruangan itu. Apa yang terjadi? Cahaya lilin itu bisa memenuhi ruangan ukuran 3 x 3 dalam waktu yang singkat. Terus bisa memenuhi satu ruangan itu. Nah, jadilah kita lilin untuk banyak orang. Seperti tadi kata Romo Hilman, jadilah legioner yang rendah hati, legioner yang memaafkan, dan legioner yang bisa menginspirasi untuk banyak orang dimanapun kita berada. Sekali lagi, terima kasih, tetap semangat dalam pelayanan. Semoga kita bisa menjadi legioner yang inspirasi buat lingkungan kita. Sekian dan terima kasih.
bersatu padu dengan hati gembira, melangkah maju bersama, merasuk